Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan proses perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, contohnya seperti tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan dari produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen memiliki beberapa tingkat. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya itu hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Nah, biasanya contoh dari konsumen tingkat 2 ini adalah hewan karnivora. Konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Contohnya ini seperti jamur dan bakteri. Nah, berikut merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem di sawah. Yang pertama ada padi. Padi merupakan produsen karena padi menghasilkan makanannya sendiri, yaitu menghasilkan biji beras dengan bantuan sinar matahari dan air. Kemudian, padi akan dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Nah, biasanya makhluk hidup yang merupakan konsumen tingkat 1 ini merupakan contoh hewan herbivora. Kemudian, burung pipit akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini merupakan contoh konsumen tingkat 2, yaitu hewan permakan daging atau hewan karnivora. Kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini merupakan konsumen tingkat 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh organisme untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Oke, selanjutnya contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton. Meskipun ukuran fitoplankton ini sangat kecil, tapi fitoplankton ini bisa melakukan fotosintesis karena fitoplankton memiliki klorofil. Kemudian, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar akan dimakan oleh ikan paus sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak atau predator. Nah, ikan paus ini tidak hanya memakan sekelompok ikan kecil, tetapi sekelompok ikan besar juga. Ketika paus mati, paus akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Nah, itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.